Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji, hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kita mau naikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap puji-pujian kami, membawa setiap penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian kami. Kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saat ini kita mau hadir, kita mau datang ke hadiratnya dengan puji-pujian kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. ajaib. Kita memiliki Tuhan yang di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Hanya Dialah satu-satunya Raja bagi kita semuanya. Kau Allah yang besar Tuhan. Layak Kau terima setiap puji-pujian kami. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita mau meminta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi pegangan yang menuntun kehidupan kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Kita ketemu lagi ya dalam kasih karunia Tuhan.
Dan saya katakan kepada saudara, jangan kehilangan sukacita apapun menimpa kita. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudara, yang pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan tentunya ya. Saya sehat, saudara sehat, Ibu Gembala sehat, Om Dik sehat, semua sehat. Ini karena pertolongan Tuhan, saudara ya. Dan saya berkata, saudara, saya sempat mengalami sebuah ketakutan, saudara. Satu kali saya bersaksi kepada saudara, karena yang membuat saya takut itu satu pemikiran saya, ya, yaitu anak saya harus kerja. Dan kerjanya itu di medan laga menurut saya. Ini perjuangan yang berat Bu Kris. Karena di rumah sakit. Dan rumah sakit dia tempat bekerja adalah salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19. Bayangin saudara ya. Jadi saya ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu stres berat. Saya berkata benar-benar jujur stres. Kenapa? Harus ada kamar mandi di depan. Sementara anak saya yang kecil ini pulang kerja, kami harus sediakan air hangat untuk keramas setiap hari. Ya, dan tidak lagi ada jam, biasanya pulang jam 11 malam, jam 9 malam, harus keramas terus. Nah saya ini kok satu waktu bisa dirasui rasa, saudara ya. Lah terus kayak gini terus ya opo ini. Ya saya ngomong sama dia, Adik, kok jadi kamu ini kok tidak jadi ngaso malah terlalu forsir. Dia berkata begini, Pak. Sekian dokter sudah terpapar. Waduh, saya tambah gemeteran. Saudara. Ada enggak di antara temanmu yang terpapar? Ada. Yang berangkat pun ada. Hah? Nah terus, ya sudah itu panggilan hidup. Dia berkata, kalau gugur dalam pelayanan, ini adalah seorang pahlawan. Dan saya pikir, saya berkata, ya kamu yang ngomong begitu enak, yang ikuti ini loh yang enggak kuat. Dia katakan sama kan dengan Bapak waktu kita tanda tangan di meja makan. Hari ini Bapak full timer jadi seorang hamba Tuhan. Apapun yang kita punya ya kita nikmati. Kalau enggak ya kita berdoa. Itu perasaan yang saya punya Pak. Waktu Bapak tanda tangan sebagai seorang full timer. Waduh saya terasa lagi saudara ya. Akhirnya diberkata 2 minggu sekali saya mesti di rapid. Karena dia rapid 2 minggu sekali saya juga ikut. Jadi setiap kali direpit hasilnya non reaktif itu ya ada syukur. Tapi dia berkata begini Pak, satu kali kita masih swab. Kenapa? Kalau dokter kan 1 bulan sekali di swab. Saya pertama kali swab dengan Bu Stefanus, saudara, tidak takut apa-apanya. Takut pada waktu alat swab itu masuk ke hidung saya. Apalagi Bu Stefanus yang lebih dulu, tapi kok tenang aja ya. Tiba saya, tenggorokan saya seperti disaponi di atas bawah gini ya. Lalu pada waktu hasilnya keluar, setiap kali swab dan hasilnya itu negatif, saya bisa bersyukur kepada Tuhan, tidak habis-habisnya syukur ini. Saya berkata kepada saudara, apapun yang kita ada di sana, apapun juga keberadaannya, penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita semua. Pasti kita dipelihara oleh Tuhan dengan segala keajaibannya. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Saya bersyukur. Waktu itu kita baca dalam kitab Nabi Daniel pasal 10 ayat 18, dia berkata, maka Tuhan berbicara kepada Daniel, engkau yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Saya masih ingat itu. Engkau yang dikasihi Tuhan, jangan takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Saya pegang ayat ini saudara. Selagi saya merasakan ketakutan, saya mulai stres berat karena apapun yang menimpa saya selalu angkat tangan saya katakan Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Keluargaku adalah keluarga yang dikasihi Tuhan. Jemaatku adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau menjamin hidup saya, jangan takut. Engkau pasti sejahtera di tengah-tengah pandemi. Dan engkau orang yang akan kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Sebab itu jemaat GPD Elohim, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Saya mensyukuri tugas yang Tuhan berikan kepada saya, melayani Anda. Karena itu menjadi sebuah bekal dalam hidup saya. Dan pandemi boleh berjalan. Saya tidak kekurangan sesuatu yang baik. Saya sehat, keluarga semua sehat. Dan dengan iman sekali sehat, tetap sehat. Sekali diberkati, tetap diberkati. Sampai pandemi selesai, kita panen jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Itu kesaksian saya. Sebab itu sebagai seorang orang yang dikasihi Tuhan, jangan ada ketakutan di antara kita. Saudara, jalan terus. Yang penting percaya kita kepada Tuhan tidak goyah. Iman kita tetap kuat. Dan pemeliharaan Tuhan lebih
dari apa yang saya dapat lakukan? Saudara mesti taat kepada Tuhan. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Taat kita kepada Tuhan harus nyata. Dalam hal, semua hal yang diperintahkan oleh pemerintah harus kita lakukan. Tapi lebih dari itu saya tetap berkata, bagi orang taat, mujizat pasti tersedia. Saya katakan dengan keterbatasan kita, kadang-kadang kita lupa. Ya, apakah yang harus kita lakukan? Kadang-kadang saya dipesan, ini masker untuk di jalan. Ini masker untuk khotbah. Karena apa? Ini satu masker khusus, lapis 3, tapi suaranya tidak tertahan. Ini masker kadang-kadang lupa, saudara. Saya rasa keluar rumah tanpa masker, masuk lagi. Tapi saya tetap berkata, saya punya hati untuk taat. Saudara kalau punya hati untuk taat, di balik kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Sebab itu hari ini, saya akan sampaikan firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Isinya pesan kebenaran firman-Nya sangat dalam. Coba kita lihat judulnya saja Pak, lebih dulu Pak Arlen. Pelan-pelan saja hari ini ya. Elia dan janda di Sarfat. Puji Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Ini judul yang dapat dikalimatkan. Saudara. Siapakah Elia? Nama Elia adalah Elohim itu Tuhanku. Elia artinya Elohim itu Tuhanku. Janda, kita lihat pada zaman dahulu seorang janda itu satu kedudukan yang seringkali catat dalam Alkitab sebagai sebuah lambang satu kelemahan. Makanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada di Alkitab disebut hampir tidak ada janda kaya. Hampir tidak ada, walaupun ada. Tapi kebanyakan kalau sudah disebut janda itu pasti lambang sebuah kelemahan. Satu lambang ketidakmampuan. Apalagi yang disebut di sini adalah janda dari Sarfat. Nanti kita lihat kota Sarfat. Kalau kita kalimatkan Elia dan janda Sarfat, itu muncul sebuah kata, orang dalam kelemahan tapi orang itu percaya kepada Tuhan. Jadi judulnya kelemahan orang yang percaya kepada Tuhan. Elia dan janda Sarfat. Ya hari ini judul ini biar menjadi sebuah pengakuan kita. Apapun keadaan kita, asal kita percaya Tuhan itu Allah saya dan Allah saudara. Elohim adalah Tuhan kita. Elohim adalah Allah kita. Kita pasti terjamin di dalam Dia. Yang percaya katakan. Coba kita lihat, mari ayat berikut, ayat 7 Pak, tolong pelan-pelan kita melihat. Tetapi sesudah beberapa waktu, ya, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Puji Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan memang tidak turun di negeri itu. Sungai mana kira-kira saudara? Pasti sungai Kerit. Di manakah sungai Kerit? Sungai Kerit adalah sungai kecil di sebelah timur sungai Yordan. Kerit sebelah timur sungai Yordan dan sungai itu kecil, tidak segede Yordan. Tapi kata Kerit itu punya arti yang bagus, kerot. Kerot dalam bahasa Indonesia kita kok ya lebih mirip disebut dengan kata kerat. Kerat, tahu kerat? Kerat itu potong. Ya memang Kerit artinya pemotongan. Potong itu artinya dipangkas. Kalau satu kali ada sebuah masalah nasional, sebuah pandemi, atau satu masalah seperti yang dialami Israel, seluruh negeri itu mengalaminya, bahkan sekarang ini seluruh dunia. Kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Dan saya katakan kepada saudara dengan pasti, untungnya saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, segala masalah, segala kesulitan, problem yang dialami oleh semua orang pasti punya satu tujuan Tuhan. Yang pertama untuk memangkas sesuatu yang tidak berguna itu lalu dibersihkan. Kalau kebun anggur dirempes itu sesuatu cabang yang tidak memungkinkan untuk berbuah. Kehidupan yang tidak ada guna, yang hanya menghabiskan sari-sari makanan itu dipotong. Dan kerit artinya pemotongan, pemangkasan. Saya pikir seorang abdi Tuhan yang yang bernama Elia, dia seorang hamba Tuhan yang dipanggil. Dan ini panggilan pertama disebut pertama dalam Alkitab.
Peristiwanya bukan dia KKR besar, nanti KKR-nya. Bukan dia menjumpai Raja Ahab, nanti dia akan dipakai Tuhan. Tapi sebelum dia sampai kepada tugas besar, kepada tanggung jawab pelayanan yang luar biasa, yang pertama disembunyikan dia di dalam sebuah tempat untuk mengalami sebuah pemangkasan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya dan saudara pasti merasakan pemangkasan demi pemangkasan kan? Yang pertama keinginan seorang hamba Tuhan pasti menyampaikan berita. Firman Tuhan berkata, jangan, belum waktunya, kamu harus tunggu dikeret untuk dipangkas. Dipangkas untuk menjadi bagus, dipangkas untuk menjadi hebat, dipangkas untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bukan hamba Tuhan, engkau dipangkas, apanya dipangkas? Keinginan-keinginan kita. Dan hari ini saudara saya pesan, jangan punya keinginan-keinginan lebih dulu. Tahan semua keinginan. Anda sehat, saya sehat, kita makan cukup, kita kuat, sudah bersyukur kepada Tuhan. Ingin itu dipangkas hari ini. Menteri Keuangan kita berkata tahun depan kita akan masuk resesi. Itu tingkat menteri, tingkat rakyat sudah resesi, saudara. Kalau Anda masih hidup berkecukupan, mungkin berkelimpahan, Anda mesti yakin hari-hari ini ada proses yang namanya pemangkasan. Basa Jawa ini, ojo pengen sing neko-neko sudah. Ada makanan, ada minuman, ada kekuatan, ada kesehatan. Bersyukurlah di tengah-tengah itu. Kenapa? Ini memang ada di tepi sungai Kerit sedang dipangkas. Satu kali pemangkasan itu selesai, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang kepada Elia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datang firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah. Bersiaplah. Pergi ke Sarfat. Pergi ke Sarfat. Yang termasuk wilayah Sidon. Sebentar. Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Nah, dari kata ini, memang di Israel pada zaman itu ada kota lain yang namanya Sarfat. Tapi Sarfat masuk daerah Israel. Sarfat ada yang ada di Israel, tapi ada Sarfat yang ada di Sidon. Dan firman Tuhan tidak pernah jelas, selalu jelas. Datanglah ke Sarfat, Sarfat yang di Sidon. Kota Sarfat, nama Sarfat artinya peleburan logam atau pemurnian. Masing-masing negara itu punya satu tempat yang namanya peleburan. Tapi jangan pergi ke Sarfat yang di Israel, pergilah Sarfat yang di Sidon. Nah, Sidon itu daerahnya seorang raja namanya Etbaal. Dan Etbaal ini punya anak namanya Isibel. Isibel kawin dengan Ahab. Lah Isibel inilah yang membawa dewanya orang Sidon namanya Baal sesuai dengan nama ayahnya Etbaal, dan dewa Asyera yang dibawa ke Israel Utara lewat perkawinan dengan Ahab. Justru Sidon ini yang membuat Ahab jatuh dalam penyembahan berhala. Dan karena penyembahan berhala inilah ada namanya kekeringan panjang. Sekarang Elia suruh pergi ke sana, saudara-saudara. Saya melihatnya di sana ada satu pandangan Tuhan terhadap seorang yang disebut dengan janda dan anaknya. Bagaimana Elia orang yang percaya kepada Tuhan. Janda ini ada anaknya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dua-duanya, baik Elia maupun janda Sarfat, adalah orang-orang yang dapat kasih karunia Tuhan. Yesus Tuhan pernah berkata, apakah di Israel tidak ada janda-janda pada waktu itu? Banyak. Kenapa Elia disuruh ke janda Sarfat? Karena Tuhan berbelas kasihan kepada siapa dia berbelas kasihan, dan dia mengasihi orang kepada siapa dia mengasihi orang itu. Dan saya yakin jemaat Elohim, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Apapun latar belakang kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Siapa yakin dikasihi Tuhan? Ayo katakan sama-sama dengan keras, saya percaya. Katakan, saya percaya Tuhan mengasihi saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Yang setuju katakan, pergilah ke janda Sarfat yang di Sidon. Dan diamlah di sana. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, ya, aku telah memerintahkan seorang janda. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Cukup. Kita pinjil Lukas pasal yang keempat. Nanti Bapak Ibu baca ayat 25, saya ulang. Tuhan Yesus berkata, apakah tidak ada janda pada waktu itu di Israel? Sehingga harus pergi ke Sarfat.
Bukankah ada kota Sarfat yang lain di Israel? Kalau toh memang cari kota peleburan, kenapa cari yang di Sidon? Ya, ini satu karya Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga. Tuhan berkata kepada Elia, siap, kamu pergi ke Sidon. Apapun suara hatimu, sekarang taat kepada firmanku, pergilah ke Sidon menurut saya. Kalau saya jadi Elia, saya akan menawar mungkin ya Tuhan, apakah di sini tidak ada janda atau Tuhan? Dan janda-janda ini ada janda yang percaya kepadamu. Bukankah mereka lebih bisa memelihara saya karena kita satu iman? Kenapa saya mesti pergi ke sana? Wah Tuhan, apa Tuhan lupa? Sidon itulah yang membuat bangsa kami jatuh dalam perzinahan penyembahan berhala. Sidon ini adalah problem makernya bangsa ini masuk dalam kesulitan. Kalau bisa kami tidak usah melayani mereka. Biar saya ada di sini. Satu jiwa nasionalisme dari seorang nabi. Seperti Yunus. Waktu Israel dijajah oleh orang Asyur. Ibu kotanya Asyur adalah Niniwe. Yunus, pergilah ke Niniwe. Beritakanlah keselamatan. Apa kata Yunus? Pasti nanti mereka bertobat. Tuhan tolong mereka. Harusnya mereka itu dibinasakan saja Tuhan. Bagaimanapun saudara-saudara, hari-hari ini penderitaan yang melanda seluruh dunia tidak dapat kita hadapi kecuali dengan kita taat kepada Tuhan. Masuk akal, tidak masuk akal. Kalau Tuhan yang perintahkan, lakukanlah semuanya, pasti Tuhan pelihara. Apa dilakukan oleh Elia? Mari Pak. Sesudah itu ia bersiap. Sesudah itu dia bersiap, dia taat. Lalu pergi ke Sarfat. Lalu pergi ke Sarfat, lanjut. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Setelah ia sampai di perbatasan, di pintu gerbang kota itu, mau masuk ke kota itu. Tampaklah di sana seorang janda. Seorang janda. Sedang mengumpulkan kayu api. Sedang mengumpulkan kayu api. Lanjut. Ia berseru kepada perempuan itu. Dia berseru kepada janda itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Coba ambillah bagiku sedikit air, Bapak Ibu Saudara. Dari Sungai Kerit menuju Sarfat kira-kira 120 kilo. Begitu dia masuk ke pintu gerbang, ada janda Sarfat yang sedang mencari ranting-ranting kayu. Bapak Ibu pasti tahu untuk apa ranting kayu nanti, karena cerita ini ada cerita yang sangat terkenal. Elia berkata, ambilkanlah sedikit air bagiku supaya aku bisa minum. Ya. Tapi janda ini begitu dia jalan mengambil air untuk seorang tamu yang tidak dikenal, lain bangsa, lain budaya, dia pergi untuk mencari atau mendapatkan air. Lalu Pak, ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Ketika dia pergi, lihat saya, ketika dia masih berjalan ngambil air, ia berseru lagi. Dia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ambil juga bagiku sepotong roti. Sepotong roti. Coba kita lihat saudara. Ini cerita bagus sekali. Aku minta air, ambil air sedikit bagiku supaya aku minum. Sementara dia masih jalan ngambil air, ngomong lagi Elia, apa katanya? Dan juga kasih aku sepotong roti. Ini kalau orang Batu ngalami begini, kebanyakan berkata begini. Kenal gak? Ngomong tah sopo kah tekondi lah. Sekarang minta air. Air masih mau diambil. Mangap maneh njaluk roti. Bosone orang Batu dikei hati. Dikasih hati, ambil rempela, betul ya? Hati rempel itu kan gandeng saudara ya. Lalu dia tidak jadi ngambil air. Dia noleh memberikan argumentasi. Apa argumentasinya? Mari kita lihat. Perempuan itu menjawab. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Engkau orang Israel kan, engkau penyembah Elohim kan. Kami adalah penyembah dari Baal. Demi Tuhanmu, demi Allahmu. Kalau aku bersumpah demi Baalku, kamu tidak akan terima kan. Demi Allahmu yang hidup, demi Tuhan yang kau sembah di Israel. Aku ini tidak punya roti. Memang dia tidak punya roti. Terus? Kecuali segenggam tepung. Segenggam tepung. Dalam tempayan. Ya. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sedikit minyak dalam
buli-buli. Lihat, kejujuran yang sangat jujur. Dia berkata, begini loh ya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku tuh tidak pegang roti, tidak punya roti. Memang aku tidak punya roti. Dan ini ada tepung segenggam dalam tempayan. Perhatikan, tempayan itu tempat yang cukup besar. Dan di dalam tempayan itu cuma ada segenggam tepung. Ya, itu basa Jawane gegeden adah kurang isi. Basa Jawa lain geden empyak kurang cagak. Ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan. Dia punya tempayan, kalau ada tepung setengah tempayan masih oke. Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, bagi seorang janda itu sudah sesuatu yang minim dan hampir tidak ada apa-apanya. Tapi bagi Elia, pengalaman yang lalu dia di Sungai Kerit sungai kecil lebih besar dari Yordan. Harusnya Tuhan lebih cingli, lebih mapan berkata, tinggallah engkau di tepi sungai Yordan supaya engkau terpelihara. Kenapa Tuhan pakai sungai Kerit yang lebih kecil dari Yordan untuk pelihara? Sebuah pesan naluri yang sangat bagus saudara. Untuk memelihara Anda dan saya, Tuhan tidak kurang jalan untuk pemeliharaan kita. Walaupun Anda punya usaha sekarang kecil, pabrikmu kecil, hari ini jangan lihat besar dan kecilnya usaha yang kau punya. Jangan bandingkan Yordan yang besar dengan Kerit yang kecil. Pemeliharaan kita tidak datang semata-mata dari hal itu, tapi pemeliharaan kita datang dari Tuhan datangnya. Tuhan bisa pakai yang kecil itu pun untuk memelihara kita. Elia yakin, tidak apa-apa. Tepungmu sedikit segenggam itu dan minyak sedikit, itu no problem buat kita makan, buat kamu dipelihara Tuhan. Tapi bagi seorang yang belum mengerti, dia berkata, coba kita lihat berikut, dengan segenggam tepung dan sedikit minyak, terus. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 3 potong kayu api. Ya. Sesudah aku mau pulang dan mengolahnya Sesudah itu aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Ya. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Cukup. Ini ada segenggam tepung, sedikit minyak. Saya punya program, saya punya rencana, saya punya satu agenda. Agenda saya ini cari kayu 2-3 potong. Saya bikin roti bundar kecil-kecil 2. Setelah itu saya makan dengan anak saya. Habis itu saya akan mati dengan anak saya. Kenapa? Ini sudah yang terakhir roti ini. Berdasarkan apa yang saya punya, saya bikin program, saya bikin rencana, saya bikin sesuatu perencanaan. Ini loh masih ada agenda. Jemaat, hari ini jangan patah semangat, jangan jadi orang tanpa agenda kehidupan dan berkata, "Nggak usah apa-apa, nggak usah apa-apa, wes, nggak usah apa-apa." Anda masih bisa merencanakan sesuatu karena Tuhan beserta kita. Jangan patah semangat berkata, "Nggak usah lagi ada cita-cita, percuma." Tidak ada hal yang percuma. Jalankan rencana Anda. Rencana masih boleh direncanakan. Yang setuju katakan. Saya masih punya rencana loh, tante, bulan depan tahun depan mantu. Terus mantunya kayak apa? Kayak apa nanti mantunya? Terserah, mungkin pasti beda dengan yang lalu, saudara. Apa yang kita lakukan besok, kita mesti punya rencana hidup. Jangan putus asa. Orang yang masih bisa duduk dalam perencanaan, itu orang yang masih punya harapan. Jangan anggap COVID-19 sebagai penutup semuanya. Jangan anggap corona ini pintu besi yang tidak akan ada salah apa-apa. Di balik semuanya ada rencana Tuhan yang besar. Anda punya rencana, jalankan perencanaan Anda. Penting loh orang punya perencanaan itu, saudara. Tidak tahu kita bisa rencanakan apa yang kita lakukan. Saya masih punya rencana. Nanti malam saya akan layani jemaah dengan Zoom. Besok mungkin akan kita ketemu dengan WA Group. Masih ada rencana. Masih ada rencana. Jemaat, saya ingatkan lagi. Jangan sampai kehilangan rencana. Kita masih hidup. Dunia masih akan dipulihkan. Pertolongan Tuhan tersedia buat kita. Berkatnya masih limpah-limpah untuk Anda. Masih ada persediaan Tuhan buat kita semua. Rencananya terus lakukan perencanaan. Amin. Kenapa kalau tidak perencanaan? Coba kita lihat. Waktu dia dimintai air, dia langsung berangkat ambil. Kenapa? Tidak ada pertimbangan. Lek perkara banyu itu aku ya. Saya cuma air aja tidak keberatan.
Dia berangkat untuk ambil air tanpa pertimbangan. Begitu kena roti, ada pertimbangan. Kenapa sih kita mesti ada pertimbangan di dalam benak kita ini? Coba kita lihat sebentar suratnya Paulus kepada orang-orang Korintus, Pak. Nanti kita kembali ke sini ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, ini ada jemaat Makedonia, orang-orang Filipi, orang Tesalonika, sebelah utaranya provinsi Akaya, yang ibu kotanya Korintus. Akaya dengan Korintus ini kan berdempetan. Paulus berkata, ini loh, aku kasih tahu kamu, aku memberitahu kamu tentang kasih karunia yang diterima oleh orang-orang di Makedonia. Mari. Selagi dicobai dengan berat. Selagi mereka dicobai dengan berat, ada sebuah masalah yang berat. Dalam berbagai penderitaan. Dan tidak satu penderitaannya, berbagai-bagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Saya yakin biar ini jadi pengalaman kita juga ya. Corona jangan buat kita susah, kita tetap bersukacita. Hati yang gembira adalah obat. Sukacita adalah imun yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Terus. Dan meskipun mereka sangat miskin. Meskipun mereka sangat miskin, lihat. Namun punya mereka satu hal sedikit seperti janda Sarfat, miskin terus. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Bisa memberi kepada sesamanya walaupun miskin. Mari Pak. Aku bersaksi. Ini aku bersaksi. Bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Cukup. Tapi di sini perlu sebuah pertimbangan. Janda itu berkata, kalau urusan air sih gampang lah. Saya punya banyak kok. Tapi kalau saya urusan roti, aku ini tidak punya. Dia berbalik, Elia. Hei Nabi, hei tamu yang terhormat. Aku ini cuma punya tepung sedikit, minyak sedikit. Aku punya rencana, aku cari kayu, bikin roti, makan, lalu mati. Lanjut kita kembali Pak kepada ceritanya Elia. Tetapi Elia berkata kepadanya. Tetapi Elia berkata, lihat tangan saya. Elia berkata, jemaat lihat tangan saya. Pak Arlen yang baca. Elia berkata, janganlah takut. Yang pertama, jangan takut. Pulanglah. Yang kedua, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Lakukanlah rencanamu, lakukanlah programmu. Apa yang kau rencanakan, lakukan apa yang kau katakan itu. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Buatlah lebih dulu bagiku. Sepotong roti bundar kecil daripadanya. Sepotong roti bundar kecil saja. Dan bawalah kepadaku. Ya. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Oke, lihat saya saudara. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Tuhan lewat Elia berkata, yang pertama jangan takut. Saya tidak temukan resep untuk orang tidak takut, saudara. Saya tidak temukan cara untuk orang tidak takut. Saya jadi seorang konselor tidak temukan sesuatu yang dapat saya berikan kepada seseorang sehingga dia tidak takut. Satu saja firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Markus pasal berapa itu? 5 ya. Jangan takut, percaya saja. Untuk jemaat Batu, kata-kata ini bukan asing. Kita pernah gerakkan tangan kita kan. Kalau percaya kita naik, takut kita turun. Percaya kita naik, takut kita turun. Tambah percaya, tambah tak takut. Semakin percaya, semakin tak takut. Sungguh sangat percaya, lepas dari ketakutan. Betul ya? Percaya turun, takut naik. Percaya tambah turun, takutnya tambah naik. Tambah imannya turun, tambah naik takutnya. Tidak punya iman, stres. Betul tidak waktu itu, saudara? Yang pertama firman Tuhan datang kepada janda, jangan takut. Artinya percaya saja. Yang kedua, pulanglah. Lakukan apa yang engkau rencanakan. Saudara-saudara, rencana itu penting. Yang setuju katakan amin. Masih ada rencana? Masih ada agenda-agenda? Halo? Jangan putus asa. Ya, yang buka toko tetaplah buka. Jangan berkata, dibuka ya ndak payu, ditutup ya ndak payu. Dibuka aja ndak payu, ditutup lagi tambah payu dari mana, saudara?
Repot gini Pak, sudah repot. Kita ini jualan makanan, semua orang jualan makanan. Kita jual ya ndak payu. Ya apa ini? Jual saja ndak payu, apalagi ndak jual mana payu. Nanem ndak ada mes Pak, mes sekarang ini mahal. Nanem hasilnya di mes ya ndak buah, ndak usah di mes sebentar. Ndak di mes saja ndak buah, apalagi ndak di mes. Halo, punya pertimbangan sehat loh ya. Tuhan masih ada berkat loh buat kita. Persediaan Tuhan berkat nggak kurang loh untuk jemaat Elohim. Semangat. Lakukan terus rencanamu. Kamu punya rencana apa janda? Aku punya rencana cari kayu. Lalu bikin roti, lalu makan, lalu mati. Oke, pulang, lakukan rencanamu. Tapi buatlah untukku sepotong kecil saja. Kalau tepung itu cukup untuk 2 roti, sekarang jadikanlah 3. Saya tanya ibu-ibu, kalau tepung untuk 2 roti harus dijadikan 3 roti, tambah besar apa tambah kecil rotinya? Tambah kenyang apa tambah sedikit berkurang kenyangnya? Semakin puas apa semakin kurang puasnya? Ini satu gaya hidup Kristen sebenarnya hari-hari ini yang kita mesti lakukan. 2 potong kue besar itu sekarang jadikan 3. Kalau saudara lakukan dengan rela, tidak terasa dari 2 jadi 3. Sedikit menjadi lebih kecil, itu lakukan dulu buat aku dulu. Baru untuk anakmu dan kamu. Nah kenapa demikian Pak Arlen? Sebab beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Allah Israel. Tuhan berbicara. Aku berkata kepadamu karena Tuhan sudah ngomong. Apakah yang difirmankannya? Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tuhan memberikan hujan atas bumi ini. Perhatikan. Aku ini hamba Tuhan. Engkau tahu kan? Engkau percaya dengan perkataanmu. Demi Tuhan Allah yang engkau layani. Yang engkau sembah. Dan aku punya program. Punya rencana. Rencanaku cari kayu. Bikin roti. Makan. Mati. Sudah dalam kata-katanya. Elia berkata, lakukan rencanamu itu, bagus rencana itu, sedikit ada tambahan. Cari kayu, bikin roti, aku dulu, lalu kamu bikin untuk anakmu, lalu kamu makan, dan perubahan rencana ini yang akan membuat kamu tidak mati, tapi kamu akan hidup, diberkati, sampai hujan turun, tepungmu itu tidak akan habis. Saya tetap berkata kepada jemaat, relakan rencana-rencanamu diubah sedikit oleh Tuhan. Tuhan punya rencana, engkau punya rencana, selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Ada satu hal yang dirubah, ada satu pembaharuan, ada sedikit koreksi. Dan kalau Tuhan mengubah rencanamu, pasti rencana Tuhan jauh lebih luar biasa daripadamu. Relakan rencanamu itu sedikit berkurang, saudara. Memang kalau kita lihat 2 roti besar, kalau dijadikan 3 lebih kecil. Tapi apa artinya sebentar lebih kecil untuk pemeliharaan waktu yang akan datang, engkau tidak kekurangan roti. Namanya Elia itu ngomong ya tidak sekedar ngomong, ada dasarnya. Anda berkata ya pendeta ngomong ya enak Pak, pendeta khotbah itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Aku punya rencana. Jangan bersekekah dengan sebuah rencana. Izinkan Tuhan hadir dalam rencanamu. Memberikan satu evaluasi sedikit. Memberikan satu penilaian sedikit. Dan kalau dia rasa ada sesuatu yang kurang dalam rencanamu, biarlah engkau taat kepada rencananya. Dan apapun yang kau lakukan sesuai dengan rencananya,
pasti untuk kemuliaan kita di kemudian hari setelah pandemi ini selesai. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Ini satu yang kita terima hari ini. Lalu apa yang dialami oleh Elia? Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan. Seperti firman Tuhan. Yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Cukup. Saya yakin pengalaman janda. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tidak kekurangan. Sampai COVID-19 dinyatakan selesai. Pandemi berakhir. Jemaat akan sukacita. Anda akan sampai ke sana kalau kita selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Amin. Kuatkanlah hatimu. Jangan gentar, Tuhan besertamu. Engkau tidak sendiri. Kasih-Nya jauh lebih besar. Anugerahnya tidak pernah habis buat kita. Jemaat Elohim, biar Tuhan tetap menjadi Allah kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita nyanyikan satu nyanyian, saudara. Lewati pandemi corona, aku tetap percaya, saudara. Tuhan memelihara yang luar biasa. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi katakan dengan lembut, ya Tuhan, ku percaya. Ya, saudara percaya Tuhan sanggup pelihara kita? Mungkin engkau tidak punya sesuatu yang besar. Engkau tidak dibawa kepada Yordan, tapi engkau dibimbing ke Kerit, kecil. Tapi yakinkah itu cukup buat saudara? Itu cukup buat Anda. Mungkin gaji suamimu tidak besar, tidak melimpah seperti sungai Yordan, tapi sekedar basah seperti sungai Kerit. Itu cukup buat kita. Cukup. Kalau toh kecil itu kering, pemeliharaan Tuhan tidak berhenti. Sekarang ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk memanifestasikan percaya kami. Kami tidak dapat menunjukkan percaya kami dengan nyanyian, tapi kami akan tunjukkan percaya kami kepadamu dengan mentaati apa yang Kau perintahkan. Kami tidak dapat mendeklarasikan kepercayaan kami sekedar dengan lagu, tapi kami akan tunjukkan, kami nyatakan kepercayaan kami lewat kemampuan kami menyelaraskan rencana kami dengan rencana Tuhan. Tapi Engkau tahu hati kami ingin itu. Kadang-kadang kemampuan kami tidak ada, Tuhan. Apa daya kami untuk dapat menuju ke sana? Tapi kami yakin belas kasihan-Mu cukup buat kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dipangkas, untuk kami dilebur,
Mungkin yang dipangkas adalah keinginan kami. 2 roti yang kami inginkan, Engkau tidak memangkas jumlahnya, tapi Engkau pangkas ukurannya. Tidak sebesar apa yang kami inginkan, tapi Engkau inginkan lebih kecil. Untuk kepedulian kami, mampukan kami ya Tuhan. Tuhan, pangkas sifat mementingkan diri sendiri ini, supaya kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan kami yakin waktu kehendak-Mu kami lakukan, jaminan-Mu pasti terjadi di dalam kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu ya Roh Kudus. Berikan kami kekuatan untuk melakukannya ya Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita, karena Engkau Sang Pemberi akan berikan apa yang kami perlu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.